Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Faisal. Tentunya kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 44 Kota Bekasi. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan materi kita pembahasan tentang teks deskripsi. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari teks deskripsi, baik itu pengertian, tujuan maupun ciri-cirinya. Nah, di sini Bapak akan sedikit mengulas materi yang sudah dibahas pada pertemuan pertama. Yang pertama ada teks deskripsi pengertiannya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa pengertian teks deskripsi itu dibagi menjadi dua, ada teks dan deskripsi. Apa itu teks? Nah, teks adalah tulisan atau naskah yang berupa kata-kata, sedangkan deskripsi adalah penjelasan atau gambaran suatu objek. Maka dari penjelasan tersebut kita dapat simpulkan pengertian teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan perinci. Nah, suatu objek ini bisa makhluk hidup ya, bisa manusia, bisa tumbuhan, dan lain sebagainya. Sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Nah, itulah pengertian teks deskripsi secara utuh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek makhluk hidup, manusia, hewan, dan kemudian ada tempat juga dan suasana. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Kesan indera itu kemarin sudah kita bahas. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata. Ya, contohnya bunga yang indah itu berwarna merah. Kemudian yang kedua ada indera penciuman, yaitu hidung. Contohnya bunga itu tak begitu harum, tetapi menyegarkan. Nah, kemudian selanjutnya ada pengecapan lidah atau rasa. Contoh kalimatnya, begitu manis tak terasa masam buah itu. Selanjutnya ada indera peraba, udara yang sejuk sehingga dingin kurasa. Dan yang terakhir ada indera pendengaran, gemercik air menambah asri suasana di desa. Kemudian ini ada ciri, selanjutnya masih ciri ya. Yang ketiga, pembaca atau pendengar merasakan sendiri, mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang keempatnya, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Tujuan dari teks deskripsi yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Kemudian untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu, biasanya digunakan untuk iklan ya anak-anak. Next, selanjutnya, nah ini kita akan membahas pada kesempatan hari ini mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Bagi kalian yang sudah memiliki buku, silakan dibuka halaman 9 anak-anak ya. Di halaman 9 ada di kotak info, di sana dijelaskan bahwa ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Apa sajakah kategori tersebut? Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Contohnya seperti yang sudah kalian buat. Yang kemarin kalian buat itu adalah mendeskripsikan 5 benda yang ada di sekitar kalian. Nah, itu contoh dari teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Jadi kalian menjelaskan atau mendeskripsikan benda yang ada di sekitar kalian. Itu teks deskripsi yang berdiri sendiri atau teks deskripsi murni. Kemudian yang kedua,
teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, itu biasa terdapat dalam cerpen, kemudian dalam novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, biasanya banyak ini di dalam lagu. Contohnya misalkan lagu Balonku Ada 5. Di sana kan menggambarkan jelas tentang balonnya, ada warnanya apa saja, ya kan? Kemudian contoh lagu lagi, misalkan naik-naik ke puncak gunung, ya kan, ada kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Itu kan pendeskripsian dari lagu tersebut gitu. Selanjutnya ada ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus ke makna yang ke umum, atau dari umum ke khusus. Apa sih umum khusus itu? Nah, umum itu yang cakupan maknanya masih luas, sedangkan yang khusus itu cakupan maknanya sudah dipersempit. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya ini, kata umum dan kata khusus. Baik itu kan masih luas, ya kan? Maka di sana kata khususnya ada ramah, dermawan. Kemudian bentuk kan masih luas tuh cakupan umumnya, ya kan, maknanya. Maka di sini kita buat ke khusus, yaitu bentuknya lingkaran, kotak, ya. Kemudian ada buah juga. Buah pun sama, buah itu masih luas, maka kita khususkan jadi apel, atau misalkan mau nambah buah mangga atau buah anggur. Kemudian ada membawa sama dengan memikul atau menjinjing juga boleh, ya, atau menenteng juga boleh. Itu. Nah, peliharaan. Nah, kalau peliharaan itu kan banyak ya, masih umum ya, maka dikhususkan peliharaan bisa kucing, bisa burung, atau ikan. Nah, itu pengertian dari makna umum ke khusus, cakupan kata umum ke kata khusus. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, yang kedua, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Contohnya, ini ada di buku kalian di halaman 9 ya anak-anak, sambil dibuka ya. Contoh kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik, ya kan? Kemudian ada kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Ini ada di bagian teks kedua. Ayahku orang yang sabar. Di sini penjelasannya di teks 2 di halaman 4. Wajahnya teduh. Dan selalu tersenyum. Itu kalimat perinciannya. Kemudian yang ketiga, kelinciku manja. Di sini ada di teks deskripsi keempat di halaman 5. Kenapa dibilang manja? Maka di sini harus diperinci. Hampir setiap malam dia tidur di pangkuanku. Nah, ini adalah contoh dari kalimat berisi penjelasan terperinci, anak-anak. Selanjutnya, ada kalimat yang membuat seolah-olah kita mendengar dan merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, contohnya kemarin adalah ini, hampir sama ya. Yang pertama ada itu ada seakan dapat dilihat, kulitnya kuning langsat. Seakan dapat didengar, merdunya kicauan burung di pagi hari. Dan seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Atau ada lagi contoh yang lainnya, banyak ya anak-anak ya. Misalkan ada lagi yang dapat dilihat, wajahnya bersemu kemerahan menahan malu, ya. Kemudian ada lagi yang dapat didengar, suaranya sangat merdu dan lembut serta mendayu di ujung kalimat. Dan yang dapat dirasakan adalah tubuhnya panas terbakar amarah layaknya api yang membara. Nah, itu contoh dari kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Oke, lanjut.
Dan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat atau menyampaikan perasaan yang mendalam, menyentuh, dan ekspresif. Jadi emosi kuat itu adalah kata yang dipilihnya itu memiliki perasaan yang lebih mendalam atau lebih menyentuh ya anak-anak. Contohnya di sini ada kata sifat baik, ya kan? Nah, di sini kata emosi kuatnya tulus, ramah, penuh kasih. Kemudian kata sifatnya di sini ada sedih, ya kan? Maka emosi lebih kuatnya adalah merana atau menderita. Menderita. Nah, kalau senang kira-kira apa ya? Senang, riang, gembira. Gembira, gitu. Jadi inilah contoh menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau menuliskan suatu objek. Majas, apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang sifatnya kiasan atau konotasi atau bukan yang sebenarnya, atau bisa dikatakan hanya imajinasi. Di sini hanya menggunakan majas perbandingan. Majas perbandingan itu banyak sekali ya anak-anak sekalian. Nah, di sini contoh kalimat bermajas yaitu 1. Angin laut mengelus wajahnya. Nah, logikanya angin laut tidak akan pernah bisa mengelus wajah seseorang. Nah, ini makanya dikatakan majas adalah bahasa yang sifatnya kiasan atau bukan makna yang sebetulnya atau sebenarnya. Yang kedua, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Itu pun sama majas ya, artinya konotasi hanya kiasan. Dan yang ketiga, matahari mulai menyapaku ketika aku membuka jendela kamarku. Nah, itu pun sama. Itu contoh dari majas. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kemudian hari, kita bisa menyambung materi kita di kemudian hari. Tentunya Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menyaksikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan ya, dan terus berdoa semoga kita dapat dipertemukan secepat mungkin. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, and comment di channel YouTube Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.